الفاتحة بالقبول تمام كل السر ونيل خير كل المأمول مبرئا للغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأن نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال. Yang pegang kitab halaman 11 masih membicarakan penjelasan para ulama tentang makna ayat innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi masih berkisar soal penafsiran ayat innal ladzina qalu rabbunallah. Wa qala Yahya ibn Mu'adzin ar-Razi rahimahullahu ta'ala yakni istaqamu af'alan kama istaqamu aqwalan. Wa qala Yahya ibn Mu'adzin, dan telah berkata Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullahu, mudah-mudahan merahmati akan dirinya oleh Allah Ta'ala, yakni yang ia kehendaki penafsiran itu istaqamu, mereka yang istiqomah, af'alan dalam perbuatan, kamastaqamu aqwalan, sebagaimana istiqomah dalam ucapan, istiqomah perbuatan dan istiqomah perkataan. Sebab ada orang yang ngomongnya hitam, perbuatannya biru, itu enggak istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ada Allah, summastaqamu, istiqomah di mana? Istaqamu af'alan, orang-orang yang pada mengambil sikap lurus dalam perbuatan, kamastaqamu, sebagaimana mereka istiqomah dalam ucapan. Bab di mulut lain, di perbuatan lain itu udah istiqomah. Istiqomah itu suluku thariqin mustaqimin, menempuh jalan yang lurus itu. Jadi banyak orang mengatakan Tuhannya Allah, tapi tidak berjalan di atas Tuhan yang dia katakan Allah tadi. Kemarin innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu, mengatakan Tuhannya Allah berarti harus berjalan di jalan Allah. Kejujuran, keadilan, kebenaran, tidak bohong, tidak khianat. Itu yang mengatakan Tuhannya Allah semua, tapi yang summastaqamu enggak banyak. Hanya dua, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kon istiqomah. Istiqomah mau berada di jalan yang dia katakan Allah sebagai Tuhannya. Maka istaqamu istiqamu af'alan, mereka yang istiqomah dalam perbuatan, kamastaqamu aqwalan, sebagaimana istiqomah dalam ucapan. Itu penafsirannya Yahya ibnu Mu'adz ar-Razi tentang innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, istaqamu ala sunnati wal jamaah, orang-orang yang istiqomah di atas sunnah dan jamaah. Sunnati Rasulillah wa jama'ati Rasulillah, maksud ahlu sunnah wal jamaah itu ahlu sunnati Rasulillah wal jamaah wa jama'ati sahabah, berjalan di atas sunnahnya, cara hidupnya Rasulullah. Sunnah itu bukan sunnah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala, bukan itu. Sunnah itu apa yang
lakukan mendapat pahala dan tidak berdosa kalau tidak dilakukan. Sunnah itu artinya bukan itu, sunnah itu thariqah, jalan. Sunnati Rasul ay ala thariqati, atas jalan hidupnya Rasulullah, minumnya, makannya, tidurnya, jimaknya, salatnya, itu sunnah ala thariqati Rasulillah. Ya, sunnah di situ bukan sunnah definisi fikih yang dikatakan ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, seperti an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, bukan sunnah yang dikatakan dikerjakan dapat pahala, tinggalkan enggak apa. Sunnah itu as-sunnatu thariqati. Sunnah nikah itu adalah jalan hidupku, bukan dikerjakan dapat pahala, tinggalkan enggak apa-apa. Kita harus nikah. But nikah itu jalannya Rasulullah, jalan hidupnya Rasulullah. Maka faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang yang tidak senang akan jalan hidupku, maka bukanlah ia tergolong dari umatku, kata Nabi. Jadi sunnah di situ bukan sunnah pengertian fikih ya, yang dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan bukan. An-nikahu sunnati ay an-nikahu thariqati. Nikah itu jalan hidupku, bukan dikerjakan dapat pahala, tinggalkan apa-apa. Bukan, harus tetap nikah. Sebab nikah itu jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya sekedar nikah, kalau mau nambah lagi boleh. Ya 1, 2, 3, 4. Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Saya kalau ngomong gini di depan jamaah laki-laki ini oke-oke aja. Kalau depan perempuan ditinggal saja majelisnya, kacau ustadznya dikatanya. Saya bilang, mau kemana bu? Kacau ustadz ngomongnya poligami. Jangan pulang bu, sini jangan pulang dulu. Bilang, ada apa? Ada pembagian sembako, balik lagi tuh. Udah pulang marah di ceramah saya. Fankihu ma thaba lakum, pulang 8 orang. Samping saya, kacau ustadz penceramahnya ini, dia pulang aja. Saya bilang, bu mau kemana? Enggak, saya enggak setuju dengan omongan ustadz. Jangan pulang dulu, ada apa ustadz? Ada pembagian sembako sini. Balik lagi tuh sampai selesai ceramah saya dengerin karena nunggu sembako. Padahal saya bohong-bohongin tuh. Emang enak kan gue bohongin. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mereka para ulama, makna istaqam ay istaqamu ala sunnati wal jamaah. Istiqomah, berjalan lurus di atas sunnah cara hidupnya Rasulullah, wal jamaah ay wa jamaatis sahabah, dan kelompok para sahabat itu ahlus sunnah wal jamaah ay ala sunnati Rasulullah wa jamaati. Jadi sunnah itu sunnah Rasulullah, jamaah jamaatus sahabah. Itu cara hidupnya, hidup Rasul dan para sahabat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun atas mereka para malaikat. Apa makna itu tatanazzalu alaihul malaikah? Yakni yang ia kendaki alal ladina amanu, akan turun atas orang-orang yang beriman, wastaqamu, dan yang istiqomah. Tatanazzalu alaihim, akan turun atas mereka indal mauti, ketika kematian. Turun al malaikatu, para malaikat, bil bisyarah, dengan membawa berita gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu bisyarahnya, berita gembiranya ketika kematian orang beriman atau malaikat, alla takhafu, bahwa jangan kalian pada takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih. Tuh malaikat datang tuh, jangan takut, jangan bersedih, kata malaikat. Orang-orang dulu rabbunallah sumastaqamu. Yakni yang ia kehendaki, maksudnya yaquluna lahum, pada berkata para malaikat lahum, kepada mereka, la takhafu, jangan kalian takut, ma baina aidihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka, min amrid dunya, daripada urusan dunia. Jangan takut urusan dunia, kul mata'ud dunya, kalau jangan takut urusan dunia. Kita kadang takut kehilangan dunia, tapi tidak takut kehilangan akhirat. Maka sedihnya husnud dunia itu lebih kecil pada husnul akhirah. Sedih kita kecil, ya rumah ngontrak, ngantor ngongkos, makan seadanya, itu husnud dunia kecil. Yang harus besar tuh husnul akhirah, duka akhirat. Nggak sholat, istri nggak sholat, suami nggak sholat, anak-anak nggak sholat, nggak bisa ngaji, itu husnul akhirah harus lebih besar. Kita lebih banyak sedih dunia kan, rumah masih ngontrak, rumah belum jadi, sedih gitu, anak nggak makan, itu sedih dunia tuh kecil. Harusnya husnul akhirati akbaru min huznid dunia, duka akhirat harus lebih besar daripada duka dunia. Tapi kita kebanyakan husnud dunia akbaru min husnil akhirat.
Istri tidak sholat itu sedih akhirat ya. Suami tidak sholat itu sedih akhirat. Ini kadang-kadang suami nggak sholat tapi duitnya banyak, yang penting kan duitnya, itu jangan, nggak boleh. Husnul akhirah, duka akhirat harus lebih banyak daripada duka dunia. Ini kesalahan kita ya, persepsi dalam hidup. Dunia itu segala-galanya. Maka sebutan dunia itu innamad dunayya, dunayya bukan dunia, innamad dunayya mata'un fal gharuru summal gharuru may yastafiha. Innamad dunya mata'un, sungguhnya dunia itu kesenangan memang. Summal gharur fal gharuru summal gharuru, maka yang terperdaya kemudian yang terperdaya may yastafiha, orang yang memilih dunia. Tertipu dia kalau pilih dunia. Sering saya gambarkan, dikejar-kejar tuh dunia, dikejar-kejar sampai fitnah-fitnahan, bunuh-bunuhan, caci-caci, bully-bulian untuk dunia. Padahal kalau sudah dapat dia tinggal tuh. Ya, orang kejar-kejar kekuasaan, mati ditinggal kekuasaannya. Orang kejar-kejar duit triliunan, mati ditinggal tuh. Sampai saudara kita dari kalangan Tionghoa, dulu memang kalau mati barang kesenangan dibawa tuh. Kalau dia punya sepatu Belly, pakaiin, jam tangan Rolex, ya cincinnya cincin berlian, bawa duitnya dibawa. Sekarang udah nggak lagi, Bang. Lu bayangin, barangkali persepsinya udah sama juga. Untuk apa dibawa nggak dipakai? Sekarang duit-duitan. Dulu duit beneran, makanya banyak yang digali kuburannya karena betul duit beneran, kan duit-duitan. Kasih pengen jalan-jalan dikasih duit-duitan, berarti menipu malaikat juga karena duit-duitan. Kasih mobil-mobilan, bukan mobil, kali mau jalan-jalan ke Cibodas. Kasih ATM barangkali mau narik juga, automatic teller mesinnya dikasih, tapi bikin imitasi gitu. Dan orang kejar-kejar dunia udah dapat ditinggal. Apapun, kejar wanita cantik, mati ditinggal wanita cantik. Kejar jabatan, dapat ditinggal, mati. Kejar uang, tinggal mati. Jabatan semuanya. Kenapa kita tidak mengejar tempat yang pasti kita tempati? Walal akhiratu khairul laka minal, lebih baik. Kenapa tidak memilih yang lebih baik? Dunia baik, tapi ada yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kalau dunia nggak kekal, fana aja, fana semuanya fana. Dia kejar-kejar, udah dapat, mati dia tinggal. Kenapa kita tidak mengejar tempat yang pasti kita tempati di akhirat itu? Ini amal soleh ini untuk ngejar-ngejar akhir, kejar akhirat. Kata Imam Ali, kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian generasi akhirat, jangan jadi generasi dunia. Ya kan generasi, kata beliau, inna dunya qadir tahalat mudbiratan, sungguhnya dunia itu sudah pergi mudbiratan, membelakangi kamu. Inna dunya qadir tahalat mudbiratan, sesungguhnya dunia itu telah pergi berangkat membelakangi kalian. Kita sudah ditinggalkan sama dunia, Pak. Yang masih muda dulu main bola, sekarang udah nggak bisa lagi, udah tinggal kita sama dunia, nggak ngelayani pemain bola, udah aki-aki semuanya. Ala qadir inna dunya qadir tahalat mudbiratan, ketahuilah dunia itu telah pergi meninggalkan kita, mudbiratan, membelakangi, menduburi kita, membelakangkan. Wa innal akhirah qadir tahalat muqbilatan, dan ketahuilah akhirat sudah pergi datang menghadapi kita. Jadi dunia sudah pergi meninggalkan diri kita, akhirat datang mendatangi kita. Ya kan, kematian, alam barzah itu datang. Ya, yang sudah meninggalkan kita jangan dikejar, udah ninggalin kita, Pak. Ya, bapak-bapak yang senang main bola dulu, suruh main bola lagi sekarang, apalagi main futsal, bergerak terus, capek, jantung bisa rontok gitu. Udah pergi meninggalkan kita. Nah, akhirat yang datang pada kita nih, kita sambut akhirat dengan ibadah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Makanya ibadah kita nih, ya Allah, ini bekal saya untuk menghadapmu ya Allah. La takhafu, jangan kalian pada takut, ma baina aidihim, apa-apa yang ada di hadapan kalian, min amri dunia, daripada urusan dunia. Gak apa-apa duka dunia mah kecil, gak apa, masih ngontrak, ya masih pakai motor, gaji masih kecil, gak apa. Yang penting jangan sampai tidak duka akhirat. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan surga, allati kuntum, yang kalian dulu tu'adun, dijanjikan mu Allah. Yaknil jannata, yang ia kandang surga, allati wa'adakumullah, yang Allah telah janjikan kepada kalian, biha, dengannya surga,
ala lisani nabiyukum, atas lidahnya nabi kalian, atas hadis nabi, lisanin atas lidahnya nabi kalian, hadis seperti itu. Wa yuqalu, dan ada dikatakan ulama tafsirnya al bisyaratu, berita gembira, indal mauti, ketika kematian, ala khamsati aujun, atas 5 macam bentuk. Jadi bisyarah tentang ke surga ketika itu ada 5 macam bentuk. Al bisyaratu indal mauti, berita gembira indal mauti, ketika kematian, ala khamsati aujun, atas 5 macam bentuk. Awwaluha, yang pertamanya, al-amatu, yang umum, al-mu'minin, orang-orang beriman. Ya, atas orang-orang beriman tuh, yuqalu lahum, kepada mereka, la takhafu, jangan kalian pada takut, ta'bidal adab, lamanya adab, ya, selama-lama, jangan kalian takut selama-lamanya adab, enggak ada berita. Yakni la tabkuna, kalian tidak kekal fil adabi, dalam, andai kata di adab, tidak akan kekal dalam adab tuh. Itu bisyarahnya ketika proses kematian, jangan takut karena kalian tidak kekal dalam adab. Ta'bidal adab, pengekalan adab namanya. Malaikat kasih tahu kalian andai kata di adab tidak akan lama gitu. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, la takhafu, jangan kalian pada takut, ta'bidal adab, langgengnya adab. Yakni yang ia kehendaki, la tabkuna, kalian tidak pada kekal fil adabi, dalam adab, abadan, selama-lamanya. Wa yashfa'u lakum, dan akan membela bagi kalian, al-anbiya, para nabi, was-salihuna, dan orang-orang soleh. Itu nabi dan orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Jadi bukan hanya seorang nabi yang memberikan, orang-orang soleh pun akan memberikan, termasuk guru-guru kita. Wa yashfa'u lakumul anbiya'u, dan akan memberikan pembelaan kepada kita, kalian para nabi, was-salihuna, dan orang-orang saleh. Wala tahzanu, dan jangan kalian pada bersedih, ala fautis sawabi, atas luputnya pahala. Jangan sedih atas lewatnya pahala, terluputnya pahala. Wa absyiru, dan bergembira kalian, bil jannati, dengan sorga. Yakni yang ia kendai, marji'ukum, tempat pulangnya kalian, ilal jannah, ke sorga. Ya, kalian jangan pada sedih atas langgengnya adab, kalian akan pulang. Marji'ukum ilal jannati, tempat pulangnya kalian, ilal jannati, ke sorga. Yang pertama tafsirannya, bentuknya bisyarah ketika kematian. Yang kedua, wasani, yang kedua, lil mukhlisina, bagi orang-orang yang ikhlas. Kalau tadi umum bagi orang-orang beriman, sekarang yang kedua, wasani lil mukhlisina, yang kedua, berita gembira bagi orang-orang yang ikhlas. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka yang ikhlas ketika kematian tuh, la takhafu, jangan kalian takut, radda a'malikum, ditolaknya amal-amal kalian. Bagi orang-orang ikhlas, bisyarahnya tuh, kata malaikat, la takhafu, jangan kalian pada takut, radda a'malikum, penolakan amal-amal kalian. Fa inna a'malakum, karena sesungguhnya amal-amal kalian, makbulatun, diterima. Jangan takut ditolak amal kalian, karena amal kalian pasti diterima, karena orang-orang ikhlas. Wala tahzanu, dan jangan kalian pada berduka cita, ala fautis sawabi, atas luputnya pahala, atas lewatnya pahala. Fa innalakumus sawaba, karena sungguh bagi kalian ada pahala, mudha'afan, yang dilipat gandakan. Jangan takut luputnya pahala, justru pahala kan akan dilipat gandakan karena keikhlasan kalian. Fa innalakumus sawaba, karena sungguh bagi kalian ada pahala, mudha'afan, yang dilipat gandakan pahalanya. Wala tahzanu, dan jangan kalian pada bersedih, ala ma fa'altum, atas apa-apa yang kalian telah lakukan, ba'da taubati, sudah taubat. Jangan sedih atas apa yang kalian lakukan, sudah taubatnya kalian. Itu bagi orang-orang yang ikhlas, ya. Wassalisu, dan yang ketiga, tadi pertama orang-orang beriman secara umum, yang kedua orang ikhlas, yang ketiga wassalisu littaibina, yang ketiga untuk orang-orang bertobat ketika dia mati itu. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka yang bertobat, la takhafu, jangan kalian pada takut, min dzunubikum, daripada dosa-dosa kalian. Fa innaha maghfuratun, karena sesungguhnya itu dosa, maghfuratun, sudah diampuni bagi kalian. Wala tahzanu, dan jangan kalian pada bersedih, ala fautis sawabi, atas luputnya pahala, ba'da taubati, sudah taubat. Itu bagi orang-orang bertobat, berita gembiranya begitu.
Warrabi'u, dan yang keempat, lizuhadi, bagi orang-orang yang zuhud. Zuhud itu tarkud dunya li ajlil akhirah, meninggalkan dunia untuk meraih akhirat. Lawannya mudahanah, tarkul akhirah li ajli dunya, ngejar-ngejar dunia meninggalkan akhirat, yaitu mudahanan. Kalau zuhud tarkud dunya, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Kalau mudahanah, ngejar dunia dengan meninggalkan akhirat. Jangan. Warrabiu, dan yang keempat, lizuhadi, bagi orang-orang yang zuhud tuh, yang meninggalkan dunia untuk meraih akhirat. La takhaful hasra wal hisab, jangan kalian pada takut al hasra, itu yaumul mahsyar, wal hisab, dan jangan takut akan hisab amal. Bagi orang-orang zuhud, la takhaful hasra, jangan kalian pada takut hari pengumpulan, al hasra pengumpulan maksud yaumil mahsyar, wal hisaba, dan jangan kalian takut perhitungan amal. Wala tahzanu, dan jangan kalian pada bersedih min nuqsanil ad'afi, daripada pengurangan pelipat gandaan pahala. Min nuqsanil ad'af, jangan kalian pada berduka cita atas pengurangan pelipatan ganda pahala. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan berita gembira surga, bila hisabin, tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Wala adzabin, dan tanpa adab. Maksudnya bila hisab wala adab, itu bagi orang-orang yang zuhud. Nah, yang kelima, wal khamisu, yang kelima, lil ulama'i, bagi para ulama, diberi gembira, alladzina yu'allimuna nas al khaira. Ulama itu orang-orang yang mengajarkan, tuh salah cetak tuh ya, yu'allimun ya, bukan ya'malun. Alladzina yu'allimuna nasa, orang-orang yang mengajarkan manusia al khaira, kebajikan. Wa amilu, dan yang mengamalkan bil ilmi, dengan ilmunya. Itu para ulama, orang-orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Wa amilu, dan orang-orang yang pada mengamalkan, al alim al amil namanya, orang yang alim dan mengamalkan. Wa amilu bil ilmi, dan orang-orang yang mengamalkan dengan ilmunya. Bisarahnya apa? Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, bagi para la takhafu, jangan kalian pada takut, min ahwali, daripada huru-hara yaumil qiyamah, daripada huru-hara hari kiamat. Ya firul mar'u min akhi, bapak nggak ketemu anak, anak nggak tuh huru-hara ya, matahari cuma satu jengkal di atas kepala, gitu riwayatnya. La takhafu, jangan kalian takut, min ahwali yaumil qiyamah, daripada huru-hara hari kiamat. Wala tahzanu, dan jangan kalian pada bersedih. Fa innahu yajzikum, karena sungguhnya Allah akan memberikan balasan pada kalian, bima amiltum, dengan apa-apa yang kalian telah amalkan. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan sorga, lakum, bagi kalian. Wa manik tada bikum, dan bagi orang-orang yang mengikuti dengan kalian, murid-murid dapat tuh. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan surga, lakum, untuk kalian. Wa manik tada, dan orang-orang yang mengikuti bikum, dengan kalian. Wa tuba, dan beruntunglah liman kana akhiru amrihi bil bisyarati, bagi orang yang akhir perkaranya bil bisyarati, dengan berita gembira. Fa innama takunul bisyaratu, maka bahwasanya ada terjadi berita gembira, liman kana, bagi orang yang bahwasanya mukminan, yang beriman. Itu bisyarat bagi orang yang beriman, karena innal ladzina qalu rabbunallah, itu beriman pada Allah, lalu bisyarah. Fa innama takunul bisyaratu, maka bahwasanya terjadi bisyarah, berita gembira, liman, bagi siapa orang yang kana, bahwasanya mukminan, ia beriman kepada Allah. Muhsinan, ia berbuat baik, berihsan dalam amalnya. Fatanzilu alaihimul malaikatu, maka bakal turun atas dirinya para malaikat. Fayaquluna, maka mereka berkata, lil malaikati, kepada malaikat, man antum, siapa kalian? Fama ra'aina, maka tiada pernah kami melihat, ahsana wujuhan, yang terindah wajahnya. Wala atyaba rihan, dan tidak ada yang paling harum baunya, minkum, dari kalian. Ulama nanya itu, man antum, siapa kalian? Fama ra'aina, maka tiada kami melihat, ahsana wujuhan, yang terbaik wajahnya. Wala atyaba, dan tidak ada yang lebih harum baunya, minkum, dari kalian.
Fayaquluna, maka mereka pada berkata, nahnu awliyaukum, kami adalah penolong-penolong kalian. Yakni maksudnya hafidtukum, hafadhatukum, kami adalah penjaga hafadhah, hafadhah. Nahnu awliyaukum, kami adalah wali-wali kalian. Yakni hafadhatukum, yakni aku adalah malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Alladzi kunna naktubu, yang dulu kami pernah naktubu, menulis a'malakum, amal kalian, fil hayati dunia, di kedum dunia. Wa nahnu awliyaukum, dan kami adalah penjaga-penjaga kalian, fil akhirah, di akhirat. Itu orang yang para ulama mulia sekali itu. Sampai sempat bertanya, man antum, siapa kalian nih? Kami adalah malaikat-malaikat penjaga kalian tuh, yang dulu kalian pernah mengajarkan ilmu pada orang banyak. Makanya ada dalam hadis, ala wa innal huta fil bahri wa ta'ir fil hawa la yusalluna ala muallimin nas al khair, kata Nabi. Ala, ketahuilah, innal huta fil bahri, sungguhnya ikan di lautan, wa ta'ir fil hawa, dan burung di udara, la yusalluna, pada memohonkan ampunan dosa, ala muallimin nas, atas orang-orang yang mengajarkan manusia al khair, kebajikan. Jadi guru tuh untung, para guru tuh, para ulama untung, karena didoakan oleh burung yang ada di udara, ikan di lautan, mohonkan istighfar untuk para malaikat. Nanti ilmunya manfaat, muridnya punya pesantren, pesantrennya ribuan, sedekah ilmunya mampir ke gurunya tuh. Maka jangan suka ngajarin orang main gaplek ya. Ini duduk-duduk berempat nih, daripada bengong main gaplek, aneh nggak bisa, ntar ajarin sih, ajarin main gaplek itu. Jangan ngajarin orang main gaplek, nanti kapan-kapan dia berjudi, dosa judinya yang ngajarin kebagian. Ini orang pernah diajarin gaplek, kemudian diajarin buka pesantren gaplek. Santrinya 3.000 pesantren main gaplek, ini guru pertamanya dapat bagian. Man sanna sunnatan sayyi'atan falaihi wizru wa wizru man amila biha. Kalau orang mentradisikan satu tradisi yang baik, yang tidak baik, dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang yang melanjutkan tradisi ketidakbaikan. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, kata Nabi. Siapa orang yang mentradisikan tradisi yang tidak baik, maka dia mendapatkan dosa, dan dosa dari orang yang meneruskan tradisi ketidakbaikannya. Sebaliknya, man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang mentradisikan tradisi yang baik, falahu ajruha, maka ia mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melanjutkan tradisi kebaikan itu. Jadi jangan sampai ngajarin orang main catur, Pak. Kalau dia lalai tidak sholat gara main caturnya, guru caturnya kebagian tuh. Jadi kasihan sekali Gary Kasparov, Anatoly Karpov, kasihan sekali tuh kalau dalam konteks agama Islam. Utut Adianto buka sekolah catur, sampai orang lalai sholat karena main caturnya, guru caturnya kebagian. Maka hukum catur tuh sebagian ulama mengharamkan. Hukmus satranji itu catur bahasa satranj, haram. Ya haram hukumnya, karena apa? Seringkali membuat lalai manusia dari sholat. Kadang-kadang zuhurnya lewat, di asar sholatnya, karena nungguin rajanya mati. Kalau rajanya mati maghrib, nanti ya sholat asar lewat, zuhurnya lewat, asar lewat. Dan kalau rajanya matinya isya, zuhur, asar, maghrib lewat semuanya, karena nungguin rajanya mati. Ya kan? Kan rajanya kan mau pulang, mau turun Oktober nih. Oktober mau pulang, habis dah periodenya ya. Iya, kalau nanti tradisi yang tidak baik, kita mendapatkan dosa orang-orang yang meneruskan tradisi ketidakbaikan. Nauzubillah min dzalik. Ini semuanya penafsiran dari ayat innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Minimal kita yang pertama tuh orang mukmin secara umum. Karena naikkan mukmin, ada yang nanti taibin, nanti orang ulama, lain-lain, mukhlisin. Nah, kita minimal orang-orang yang beriman.
akan ada nanti didatangi malaikat membawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman ketika dia mati. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan pada takut dan jangan pada berduka cita. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan semakin mantap kita untuk mengatakan Tuhan kita adalah Allah, kemudian istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna. Jadi kalau sudah bilang Tuhannya Allah harus jujur, nggak boleh khianat, nggak boleh zalim, karena Tuhannya tidak mengajarkan kezaliman. Karena Allah tidak mengajarkan ketidakjujuran, istiqomah. Jadi tunduk pada jalan ketetapan syariat Allah kalau mengatakan Tuhannya Allah. Kalau Tuhannya togut, terserah mau lagu apa, togut namanya. Innal ladzina qalu rabbunallah, belum cukup summastaqamu. Jadi yang mengatakan Tuhannya Allah itu semua, tapi tidak semua tunduk pada ketentuan Allah yang dia jadikan sebagai Tuhan. Makanya summastaqamu harus tambah. Alladzina qalu rabbunallah summastaqamu, harus istiqomah. Jadi kalau Tuhannya Allah mesti jujur, mesti baik, mesti berbuat baik, tidak boleh zalim, harus adil, tidak boleh bohong, harus jujur, itu semuanya. Itu istiqomahnya. Suluku thariqin mustaqimin, menempuh jalan yang lurus, itu dia istiqomah. Enggak neko-neko, udah seanes begini aja dah, udah enggak mau. Orang-orang pada mewah-mewahan karena korupsi, enggak, saya udah begini aja, cukup istiqomah dah. Saya rasakan ini keberkahan, alhamdulillah berkah. Makanya saya katakan, kalau kita sudah mendapatkan hasil yang halal berupa gaji, kenapa harus cari yang haram, Pak? Orang yang halal saja masih banyak melamar kerja nggak diterima. Banyak tamatan UGM, ya Unpad, UI, masih banyak kita sudah bekerja. Allah berikan rezeki yang halal, kenapa cari yang haram gitu aja? Syukuri yang ada nih. Ya, alhamdulillah sudah dapat rezeki yang halal, untuk apa cari yang haram? Sementara banyak orang yang halal masih dia cari, Pak. Ngelamarkan. Jadi nggak jaminan urusan UGM, Unpad, UI, Pajajaran, Brawijaya masih banyak, ribuan masih yang nganggur. Itu saya alami ketika saya dulu proses seleksi menjadi staf kedutaan RI di Mesir. Saya waktu masih zaman kuliah waktu tahun 84 tuh, masih semester berapa saya ikut. Saya ingat tadi duta besarnya Pak Hussein Sastra Negara orang Bogor, duta besar Mesir. Mana surat ini ijazahnya? Dia baca, oh saya nggak perlu ini, saya nggak perlu, saya mau tes langsung. I can speak 7 languages, saya punya bisa 7. You can speak English, insya Allah. Arabic, insya Allah. Saya bahasa Inggris, bahasa Arab. Tes langsung bicara, dialog bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Inggris. Dia bilang, saudara lulus, ya. Nanti kan baju pakaian saja, dokumen nanti deplu yang itu. Saya ingat saya dari UGM, UI, udah lolos semuanya itu, bahkan ada dokter dia mau jadi staf kedutaan RI di Mesir. Nggak lulus, saya nih luluskan, padahal baru semester 3 begitu tahun 83 di UIN lagi. Mereka sudah lulus UGM, Unpad, Brawijaya, udah nggak ditolak semuanya. Diterima saya, subhanallah. Makanya saya katakan, kita kalau sudah punya rezeki yang halal, kenapa cari yang haram? Rezeki yang halal itu rezeki dari Allah subhanallah. Allah pilihkan nih aku beri. Kalau sudah aku berikan yang halal, kenapa cari yang haram? Sementara banyak hamba-hamba Allah masih mencari yang halal. Masih mencari yang halal kan? Masih mencari kerjaan. Kan nggak ada mau daftar jadi bandar narkoba, nggak ada kan? Mau kerja pegawai segala macam di BPJS, di Deplu, di mana mau di Kemenak, ya, meskipun di Kemenak juga gajinya gaji haram juga akhirnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, syukuri sudah dapat gaji yang halal dari Allah. Ini istiqomah namanya. Jadi kalau sudah mengatakan Rabbunallah summastaqamu, kalau Tuhannya Allah, tunduk pada ketentuan syariat Allah, mestinya jangan neko-neko. Maka nanti ketika mati, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tabzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.